Perkenalkan, nama saya Nur Muklisa dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan membuat data mahasiswa untuk yang memiliki IPK paling tinggi. Untuk mencari mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi. Dan ketika ada kesamaan IPK, maka akan diambil yang pertama dalam abjad. Nama awalnya yang pertama dalam abjad. Pertama kita menggunakan header include iStream, kemudian include string karena kita akan menggunakan variabel string. Selanjutnya namespace std. Nah, untuk program utamanya kita menggunakan inMind. Kemudian dengan variabel n bertipe data integer, selanjutnya kita cetak kalimat masukkan jumlah mahasiswa untuk memberikan perintah memasukkan jumlah mahasiswa. Kemudian kita inputkan nilai n, di mana nilai n ini adalah variabel untuk menampung atau sebagai wadah jumlah mahasiswa, nilai dari jumlah mahasiswa. Kemudian sin ignore ini untuk mengabaikan sinnya. Kemudian di sini kita akan menggunakan mahasiswa kali MHS, new mahasiswa, the array n, kemudian input data mahasiswa max MHS ini maksudnya adalah kita akan menemukan IPK paling besar. Nah, sebelumnya kita akan mencetak data mahasiswa dengan IPK tertinggi. Ketika IPK tersebut telah didapatkan, maka kita akan mencetak data mahasiswa dengan IPK tertinggi, yang namanya, NIM, jurusan, dan IPK-nya berapa. Sebelumnya, kita akan membuat struktur mahasiswa, di mana nama, NIM, dan jurusan bertipe data string, dan IPK bertipe data float. Selanjutnya, kita akan membuat input data dengan menggunakan void. Kita akan menggunakan pernyataan for, di mana variabelnya bersifat integer, bertipe data integer, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n. Kemudian kita akan mencetak data mahasiswa ke i ditambah 1. Kenapa i ditambah 1? Karena i sama dengan 0. Jadi 0 ditambah 1 adalah data ke 1. Nah, ketika pernyataan for tersebut terpenuhi, maka kita akan mencetak nama, NIM, jurusan, dan IPK, dan menginputkan variabel-variabel yang akan kita gunakan untuk menampung nama, NIM, dan jurusan, serta IPK tersebut. Kemudian, karena di sini IPK itu ada batasnya dari 0,00 sampai 4,00, maka kita menggunakan while ketika mahasiswa mempunyai IPK 0 sampai 0,0.44, 0.00 sampai 4.00, maka IPK-nya dapat dituliskan. Tetapi jika tidak, atau misalkan mahasiswa tersebut memiliki IPK di bawah 0.00 atau di atas 4.00, maka akan keluar, kita cetak, IPK harus berada dalam range 0.00 sampai 0.00. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai IPK yang paling tinggi yang menggunakan Finmax IPK. Mahasiswa yang memiliki IPK tertinggi, kita akan menggunakan pernyataan for, di mana variabelnya bersifat bertipe data integer, i sama dengan 1, di mana i lebih kecil dari n. Selanjutnya, kita akan memeriksa apakah IPK mahasiswa tersebut lebih besar dari maksimal IPK, di mana maksimalnya adalah 4.00, maka
maksimalnya tersebut adalah IPK-nya mahasiswa. Jika tidak, maka IPK tersebut sama dan IPK tersebut lebih kecil daripada IPK mahasiswa tersebut. Maka maksimal IPK mahasiswa sama dengan IPK mahasiswa tersebut. Setelah kita cari inputan data serta IPK yang paling tinggi, maka hasilnya akan kembali lagi ke program utama, di mana data tersebut nanti akan tercetak pada output. Nah, setelah di-enter, nanti akan tertera siapakah mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi, namanya, NIM-nya, jurusan, dan IPK-nya. Sekarang kita coba run. Misalkan saya akan memasukkan 2 mahasiswa. Data mahasiswa pertama namanya misalkan Lisa. Kemudian NIM-nya 0801223333. Selanjutnya jurusan matematika. IPK-nya 4. Selanjutnya data mahasiswa kedua namanya misalkan Nur. NIM-nya 08012234. Jurusan matematika. IPK-nya 3,75. Nah, setelah kita enter, maka kita akan mengetahui apakah yang memiliki IPK paling tinggi atau Lisa ataukah Nur. Enter. Ternyata data mahasiswa dengan IPK tertinggi namanya Lisa, NIM-nya 0801122333, jurusan matematika dengan IPK 4.